Pesan untuk OJK, pinjol ini harus benar-benar ditutup. Tidak ada lagi alasan untuk tetap mempertahankan pinjol di Indonesia. Ya, fintech di Cina atau pinjol-pinjol di Cina sudah dihapus oleh pemerintah Cina. Yang artinya produk-produk dari pinjol memang tidak cocok untuk manusia sama sekali. Tidak cocok sama sekali untuk masyarakat. Ya. Dan sekarang ada jenis kasus yang berbeda yang baru muncul lagi dikarenakan adanya pinjol di Indonesia ini. Nah, ada kasus baru tentang pinjol. Nanti akan kita bahas di video ini. Ya, sekarang pinjol tinggal tersisa 100. Oke. Dan kami semua berharap kepada OJK tidak lagi membuka pendaftaran baru untuk pinjol-pinjol baru untuk pengusaha-pengusaha yang ingin buka pinjol di Indonesia. Ya, jangan lagi ada pinjol-pinjol baru. Kita harus bisa melihat ke belakang sebentar bahwa jumlah fintech pada tahun 2019 ada 165 lebih. Namun sekarang tahun 2024 hanya tersisa 100. Oke? Yang artinya pinjol ini tidak memiliki manfaat yang bagus untuk kedua market, yakni manfaat untuk nasabahnya, peminjam maupun untuk investornya. Ya, untuk dari sisi peminjam banyak yang diteror, ada korbannya juga. Ya, dari sisi investornya banyak yang tertahan uangnya dipinjol dan sampai sekarang pun tidak bisa kembali uangnya. Jadi kami sangat berharap sekali kepada OJK untuk menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke? Nah, ini adalah masalah baru yang ditimbulkan karena adanya pinjol di Indonesia, yaitu dari kompas.com ini 1 hari yang lalu gitu ya. Minta data pribadi untuk pinjol, karyawan toko ponsel PGC rayu pelamar kerja pakai door prize. Viral dari Tribun Jabar. Data pelamar kerja dipakai pinjol oleh karyawan toko ponsel di Cilitan modus door prize. Ya. Nah, kita baca satu dari kompas.com saja ya. Karyawan toko ponsel di pusat grosir Cililitan atau PGC Jakarta Timur yang menyalahgunakan data pribadi puluhan pelamar kerja untuk pinjaman online ternyata memiliki banyak modus dalam melancarkan aksinya. Kuasa hukum para korban Muhammad Tafsir mengatakan pelaku tidak hanya berpura-pura membantu menawarkan lowongan pekerjaan kepada korban, tetapi juga mengiming-imingi hadiah. Ya, jadi modusnya ini ada bermacam-macam. Ada modus diiming-imingi hadiah semacam door prize, kemudian ada juga yang dijanjikan pekerjaan bagian administrasi di kontrak PGC. Ya, kata Tafsir. Oke, lanjut. Bukannya mendapatkan hadiah ataupun pekerjaan, menurut Tafsir, klien-klien saat ini justru mendapatkan tagihan dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Janji-janji itu tidak ada yang terlaksana sampai detik ini. Yang ada malah para korban ini mendapatkan penagihan dari sejumlah aplikasi pinjaman online yang dibuatkan pelaku menggunakan data pribadi setiap korban. Nah, Tasrif mengungkapkan kedekatan antara pelaku dan para korban membuat kliennya percaya dengan apa yang dikatakan maupun diperintahkan oleh pelaku. Para korban ini percaya saja karena ada yang teman sekolah, ada yang tetangga, pelanggan toko, dan bahkan ada saudaranya sendiri. Nah, menurut Nicholas, dengan modusnya tersebut, pelaku mendapat korban lebih kurang 26 orang dengan jumlah kerugian lebih dari 1 miliar. Kerugiannya ada sampai 1 miliar lebih. Lebih lanjut, untuk saat ini tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur masih memeriksa para saksi yang berjumlah 6 orang, yakni pelapor berinisial MJ beserta saksi lainnya. Gitu ya. Jadi ada yang ngaku-ngaku HRD mau disalurkan ke itu tapi datanya diminta gitu ya. Seperti foto selfie, pakai KTP dan lain-lain. Nah, itu kasus jenis baru yang ada karena adanya pinjol di Indonesia. Ya, siapa yang setuju pinjol di Indonesia ditutup? Coba komen setuju atau tidak pinjol ini ditutup. Ya. Nah, setelah kita baca berita tadi, kita tidak mendapatkan modus atau motif dari pelaku ini. Ya, entah karena dia itu untuk menutupi hutang pinjolnya sendiri, entah karena memang sudah berani galbay. Nah, bagi yang sudah berani galbay, jangan pernah berbuat hal seperti itu karena itu melanggar hukum. Kalau Anda sudah berani galbay, Anda tinggalin semua pinjolnya. Kalau ada yang butuh bantuan, bilang suruh nonton channel Raja Galbay. Ya, sudah, nggak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, saya pun tidak mendukung hal tersebut. Nah, bagi Anda yang galbay, stay galbay. Ya, Anda harus stay galbay untuk mempertahankan pinjol-pinjol ini tidak mendapatkan keuntungan. Ya, agar mereka juga cepat gulung tikar.
Nah, kenapa seperti itu? Karena pinjaman online ini terus-terusan menelan korban. Ada korbannya pinjol itu ya. Banyak sekali korban pinjol itu, banyak ya. Saya contohkan dari yang kecil hingga yang besar permasalahannya ya. Bertengkar dengan pasangan. Itu masih kecil lah ya, bertengkar dengan pasangan ya. Tapi setelah itu bercerai ya, bercerai. Yang dulunya bahagia, harmonis, mempunyai cita-cita bersama ya di keluarganya, hingga melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan ya, perceraian itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjual kendaraan, motor dan mobilnya ya. Motor mobil itu ibarat kaki kita untuk mengais rezeki ya kan. Kita berangkat kerja naik motor, naik mobil. Kita mau jualan di situ harus ada motor ya. Kalau nggak ada kakinya ya, karena kita jual motor atau mobil kita untuk bayar pinjaman online yang sangat mencekik sekali ya, tidak ada kendaraannya, gimana mau makan, gimana mau dapat uang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjual rumah dan tanah ya. Anda kalau nggak bisa makan karena nggak ada motor untuk mencari uang, mending tidur ya. Anda tahan lapar Anda tidur ya. Tapi gimana jika Anda sudah bercerai, nggak punya motor, rumah dijual lagi, gimana mau tidur? Tidurnya di mana? Ya, Anda mau tidur aja nggak bisa karena Anda terjerat pinjol. Ya, ketika semua masalah itu jadi satu, amit-amit nauzubillah min dzalik, bisa jadi bunuh diri. Ya, itulah tren pinjol. Ya, tren yang sangat negatif sekali. Oke? Maka dari itu, di sini kita semua harus dan wajib bikin tren baru, yaitu tren gagal bayar. Ya, jika semua orang gagal bayar dan pinjol kewalahan, pinjol itu kaget. Ya, karena jumlah orang yang gagal bayar semakin meningkat. Lalu mereka menelan kerugian yang sangat besar, ya, rugi yang besar sekali. Dan pastinya pinjol ini tidak akan lama lagi akan bangkrut. Ya, tidak peduli mau pinjol legalnya OJK, mau pinjol ilegal, kita bangkrutkan mulai dari sekarang. Ya, karena pinjol legal dan ilegal itu sama saja, tidak ada bedanya. Penagihannya mengancam, mengerikan, mempermalukan. Ya, senjata mereka selalu mempermalukan debiturnya dengan cara menghubungi kontak darurat. Ya, dan kontak darurat itu pun ditagih dengan bahasa yang kasar, bahasa yang mengancam. Coba Anda bayangkan ya. Lebih parah lagi Shopee Pay Later dan S Pinjam yang mengancam menagih ke alamat pengiriman barang yang Anda pesan. Ya, ada juga yang menghubungi nomor yang sering Anda isi pulsa, padahal nomor tersebut bukan kondar Anda dan tidak ada hubungannya dengan hutang Anda. Ya, makanya Shopee Pay Later dan S Pinjam ini wajib Anda galbaikan, wajib dibangkrutkan. Ya, Anda sudah dipermalukan, sudah dihianati dari perjanjian di awal. Anda mau diam saja gitu? Ya, Anda dihianati loh, itu ya, dihianati. Penagihannya bukan ke Anda, bukan ke kondar Anda, malah ke nomor lain ya gitu, yang tidak ada sangkut paut dengan hutang Anda. Makanya pinjol-pinjol legal ini nggak usah dibayar, kita bangkrutkan. Ya, nah Anda pernah tidak menyontek? Ya, di sekolah, di kampus, ya saat Anda sedang ujian gitu ya, Anda pasti pernah menyontek gitu ya. Anda mencontek, lalu Anda dapat nilai bagus gitu ya. Waduh, seneng kan? Hasil nyontek dapat nilai bagus gitu, mudah banget gitu hidupnya ya, gitu kan ya. Begitu pula dengan tren gagal bayar ini. Anda tinggal contek saja orang-orang yang sudah gagal bayar, ya, hidup mereka jauh lebih bahagia daripada Anda. Oke, orang-orang yang sudah galbay, yang sudah melupakan pinjolnya itu lebih bahagia daripada orang yang masih mempertahankan pinjolnya. Saya jamin itu, ya. Nah, untuk contekan, saya bocorkan jawaban contekan untuk Anda dari orang yang sudah gagal bayar dan hidupnya jauh lebih bahagia daripada Anda. Oke, silakan dicatat untuk bekal Anda gagal bayar. Ya, nomor 1, kuras semua limit pinjol Anda. Ya, Anda masih punya limit di pinjol ini, kuras semua. Ya, kuras. Kalau perlu, Anda ajukan lagi ke semua pinjol-pinjol yang belum pernah Anda daftarkan, sehingga Anda dapat limit di setiap pinjol-pinjol baru itu, lalu ambil semua limit itu, nggak usah dibayar. Ya, tidak usah dibayar. Oke, terutama yang legal. Ya, legal itu induknya ilegal. Ya, yang ilegal itu nginduk sama pinjol yang legal. Ya, itu. Jadi sama saja, mau legal ilegal itu sama saja. Ya, oke. Itu yang pertama.
Nomor 2, jika Anda ingin pinjol ke aplikasi pinjol yang baru, harus pakai kontak darurat yang fake, ya, atau bisa pakai nomor DC, biar kita kerjain sekalian, ya kan? Nomor telepon kantor Anda juga tidak boleh yang asli, ya, karang saja, atau Anda ketikkan nomor kantor pinjol yang lain. Contohnya Anda cari di Google, ya, nomor kantor pinjol A, Anda daftarkan untuk pinjol B, ya, nomor kantor pinjol B, ya, untuk pinjol A. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, beli nomor handphone baru, ya, nggak usah HP-nya, nomornya aja, gitu ya. Nomor handphone, ya, yang sudah terlanjur Anda gunakan itu untuk daftar pinjol itu Anda buang saja, nah, atau copot dari HP Anda simpan, gitu ya. Lalu setelah Anda beli nomor baru, Anda uninstall WhatsApp Anda, atau Anda ke pengaturan handphone terlebih dahulu, clear data, hapus cache, hapus cookies, lalu uninstall, itu ya. Lalu Anda daftar WhatsApp dengan nomor baru itu. Setelah WhatsApp beres, ya, sosial media Anda, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ya. Kalau Anda tidak mau pusing, nonaktifkan sosmed Anda, nonaktifkan Facebook, Instagram Anda, ya. Cari saja caranya di YouTube, ya, ketikan cara menonaktifkan akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, ya. Atau kalau mau Anda ganti nama Facebook atau IG Anda dengan nama samaran yang tidak ada unsur-unsur nama Andanya, gitu ya. Setelah itu Anda kunci sosmed dan Anda menjadi privat, gitu ya. Sosmed Anda itu menjadi privat. Oke, beres. Wahai prajurit dan rakyat desa Raja Galbay, hadirnya pinjaman online ini menjadi tren yang sangat negatif sekali. Dan tren gagal bayar adalah solusi, ya. Tren yang sangat positif untuk kita terapkan dalam kehidupan kita yang sekarang. Oke, jangan pernah ragu untuk gagal bayar. Kuras habis limit semua pinjol-pinjol Anda, gak usah dibayar. Kita tonton sambil makan popcorn kebangkrutan pinjol-pinjol itu. Ya, sampaikan pesan saya ini kepada mereka yang sedang butuh bantuan dengan cara menjadikan gagal bayar adalah sebuah tren. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.